Halo guys, video kali ini saya akan menjawab pertanyaan ya dari namanya siapa nih? Namanya itu Ahmad Zaki ya. Ini seperti nama yang punya Bukalapak. Ahmad Zaki. Jadi Mas Ahmad Zaki ini dia mau nembak wifi dari hotel. Jadi saya mau nangkap wifi dari hotel, sebenarnya sinyalnya terdeteksi menggunakan HP, cuman putus nyambung gitu. Nah, eh, saya dulu pernah masang ya wifi di beberapa hotel di kota saya. Ada sekitar 2 sampai 3 hotel ya. Dan juga waktu saya kerja di provider internet itu saya banyak melakukan pengecekan wifi di hotel. Jadi saya paham untuk setting sistem di hotel itu. Jadi di hotel itu ada beberapa teknik ya autentikasinya. Pertama dia menggunakan password key. Yang kedua dia menggunakan login pack. Nah, password key ini dia biasanya diganti setiap bulan. Namun kalau ADP-nya itu biasanya malas gitu, dia itu nggak ganti-ganti gitu. Jadi passwordnya itu aja terus dipakai, mungkin setahun sekali lah dia ganti gitu. Tapi kalau dia biasanya dia malas, biasanya kalau hotel yang malas itu hotelnya cuma satu aja gitu, hanya ada di lokasi di daerah itu aja gitu. Misalnya katakanlah Hotel A itu cabangnya atau pusatnya itu hanya ada di kota itu aja gitu. Di kota B, kota C dia nggak ada gitu. Tapi kalau yang banyak cabang itu biasanya dia mengganti berkala. Misalnya dari Jakarta itu dia ganti setiap 3 bulan, maka nanti di kota-kota lain itu langsung ganti juga gitu. Tujuannya ketika nanti ada tamu di daerah, misalnya katakan dari Batam nginap juga di Jakarta di hotel yang sama, dia udah tahu passwordnya gitu, karena passwordnya itu akan sama di seluruh cabangnya gitu. Nah, tapi ada juga yang menggunakan sistem login packs. Nah, mungkin yang Ahmad Zaki ini yang mau ditembaknya ini sistemnya menggunakan password key ya. Jadi menggunakan wifi key sehingga mau ditembak. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menembak wifi dari hotel? Sebenarnya kalau teman-teman ingin menembak wifi dari hotel, itu teman-teman nggak bisa langsung pakai HP ataupun pakai laptop ya. Karena pasti sinyalnya itu kadang ada, kadang hilang gitu. Apalagi kalau di hotel itu dia masang perangkatnya itu ada beberapa ya di setiap lantai itu. Rata-rata di satu lantai itu ada 2 ya. Ada 2, kadang dia ada yang rusak kan, ada yang gangguan gitu, maka putus, maka sinyalnya low gitu. Ada juga yang hidup gitu. Jadi kita itu harus menembaknya itu harus menggunakan perangkat-perangkat yang bisa kita gunakan seperti perangkat-perangkat SXT Mikrotik misalnya. Mikrotik SXT. Nah, teman-teman beli aja yang versi LED-nya aja. LED ini ada yang SQ5 ya, ada juga yang 2,4. Jadi pastikan di hotel itu, biasanya di hotel itu udah support 2,4 dan 5 GHz ya. Di rata-rata hotel yang saya tahu sekarang udah dual frekuensi deh ya, dual band 2,4 sama 5 GHz. Nah, kalau dia 5 GHz itu teman-teman beli perangkat SXT-nya itu yang 5 GHz. Jadi beli aja yang SXT SQ 5HND ya. Yang ini nggak salah 5 GHz nih. Nah, di sini BGN, nanti teman-teman cari aja yang pokoknya yang Mikrotik SXT SQ5HND nggak salah namanya, SQ5HND misalnya. Nah, yang ini nih. Nah, ini 5 GHz kan, ada SXT SQ5 GHz MIMO. Nah, ini bisa untuk digunakan untuk nembak wifi di hotelnya. Kalau di hotelnya itu support 5 GHz ya. Dan kalau bisa itu prioritaskan yang support 5 GHz. Kalau 2,4 biasanya sering gangguan ya, apalagi di kota-kota besar itu banyak banget interferen frekuensi gitu, gangguan frekuensi. Jadi kalau bisa kita tembak dari 5 GHz. Nah, dari perangkat seperti ini kan keluarannya LAN Ethernet ya. Jadi keluarannya LAN Ethernet, teman-teman itu beli lagi perangkat untuk access point-nya. Nah, teman-teman bisa beli perangkat seperti Ruiji misalnya. Ruiji yang ini ya. Kemarin ada juga kami bahas ya di channel ini. Perangkat Ruiji yang ini, Ruiji Rigi RGEW 1200G. Ini di set aja sebagai access point dia. Set sebagai access point. Jadi dari perangkat Mikrotik tadi
yang ini, perangkat mikrotik yang ini SQ5ND. Keluarannya ke sini, kabelnya ke sini. Nah, nanti dari laptop atau handphone kita tinggal connect ke access point ini. Otomatis bisa langsung internetan menggunakan WiFi dari hotel. Nah, dari hotel. Dan juga kalau tipsnya ya, supaya nggak ketahuan ketika nanti nembak WiFi ya. Ini saya nggak tahu ya Mas Ahmad Zaki ini apakah dia orang hotel, apakah dia karyawan di situ, atau dia pernah nginap dan dia tahu password wifi-nya atau gimana, atau dia bertetanggaan gitu kan dengan hotelnya, saya nggak tahu. Tapi kalau supaya aman, supaya nggak ketahuan sama EDP-nya, itu kalau teman-teman pakai mikrotik, di mikrotik itu teman-teman bisa gantinya itu di bagian sistem identity. Jadi di menu sistem identity. Nah, itu teman-teman ganti tuh identitinya, misalnya HP Dadang gitu. Nah, bikinnya kayak gini nih, HP Dadang. Jadi ketika nanti dibaca gitu misalnya, oh ini HP apa nih, MAC address siapa nih? Oh ini MAC address HP Dadang gitu. Nah, HP Dadang gitu. Jadi pakai aja nama-nama orang umum misalnya, Dadang, Umar, Iman. Jadi pakai punyanya si Lucy, Intan gitu kan, pokoknya nama-nama orang umum lah gitu. Nah itu bisa pakai kasih misalnya kayak Asus gitu atau Vivo Dadang gitu kan. Nah, dia pikir oh ini punyanya si Dadang tuh. Jadi nggak di blok MAC addressnya gitu. Tapi kalau ada mikrotik nanti ini kalau ada mikrotik siapa gitu nembak gitu, nanti bisa di blok sama EDP-nya gitu. Karena EDP itu biasanya kalau nggak semua sih, nggak semua yang saya tahu itu nggak semuanya rajin buka-buka mikrotik ya. Mayoritas sih nggak ada buka gitu. Mayoritas karena mereka biasanya nyerahin ke vendor providernya gitu, yang untuk kalau ada masalah, ada troubleshoot itu mereka serahkan ke vendor lagi. EDP ini lebih kepada hubungan langsung ke customernya, misalnya tamu hotel tidak bisa internetan, nah mereka langsung ngecek gitu. Kalau nanti memang ada perangkat dari providernya yang rusak, maka EDP-nya ngubungi providernya gitu. Tapi dia nggak sampai ke ngecek-ngecek di mikrotiknya, itu kadang jarang sekali lah. Yang pengalaman saya dulu sih jarang sekali, mungkin dari 12 hotel mungkin cuma 2 hotel lah yang melakukan pengecekan rutin ya. Mayoritas nggak ada mengecek karena EDP-nya kebanyakan bikin desain gitu. Nah bikin desain itu banyak tuh EDP kerja seperti itu tuh, bikin desain promo-promo hotel ya. Nah jadi kalau mau pasang itu bisa beli alatnya ya. Jadi jangan beli alat USB WiFi, tapi alatnya itu yang dibeli pertama alat seperti ini ya, di yang mikrotik SXT untuk nembak WiFi hotelnya langsung. Ini dia 5 GHz. Nanti kalau WiFi hotelnya nggak support 5 GHz, maka cari yang SXT SQ yang 2,4 GHz. Dari mikrotik ini maka dia langsung ke sini nih, colok ke sini. Di RWG-nya disetting sebagai access point. Di channel YouTube kami ini juga ada kami bahas ya cara setting RWG ini sebagai access point. Nanti teman-teman bisa cek aja dengan judul yang ini ya, RWG ini, nanti tonton aja videonya. Baru dari situ nanti setelah kita setting dari access point dan perangkat ini udah terhubung ya ke jaringan hotelnya, maka handphone, laptop atau perangkat lainnya bisa dihubungkan ke router WiFi ini. Otomatis kita langsung bisa internetan. Oke, demikian videonya. Semoga bisa dipahami ya. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Thank you.